dia kalau dibawa ke gunung masih aman tuh ya? Kan kalau di Matic itu ada perpindahan sampai ke L ya. Di bawah L itu gue pernah nyobain tuh Terios, dorongan tenaganya tuh asik gitu, enggak. Oh, malah bagus ya? Malah enak gitu. Enak ya? Gue pernah pakai ke Jogja. Di Jogja ada yang Kali Kuning, yang tempat jeep muter-muter, masukin ke sungai ke situ main. Tapi yang nggak terlalu dalam lah ya. Gue main ke situ. Gue main di situ di. Lu pakai L tuh? Pakai L di situ. Aman ya? Aman. Para penggemar otomotif jangan lupa subscribe Channel. dan channel. Lu saat ini Om, lu sebenarnya mobil lu saat ini apa sih yang lu pelihara? Aduh, gue sekarang tuh daily gue tuh pakai Daihatsu Terios. Terios 2011 ya. Gokil. Iya kan? Itu Daihatsu Terios paling spec down. Paling spec down. Spec down tuh artinya paling bawah, tanpa AC double, peleknya kaleng, handle pintunya warna hitam plastik. Iya. Terus kalau Terios tuh si power steeringnya tuh pakai EPS, electric power steeringnya, gitu. Paling mudah perawatannya itu. Itu paling standar, nggak AC double deh. Gitu ya gua tuh. Itu lu pakai tahun berapa Om? Itu gue udah 5 tahun lalu sampai sekarang masih pakai tuh. Itu mobil tahun berapa? 2011. Gue beli mobil second itu di under 90 juta gue beli. Oke. Under 90 juta gue dandanin Alto gitu ya, pakai ban MT 22575 16. Terus yang depannya diganjel biar agak lebih tinggi. Nah itu kakak Denny tuh, Teddy tuh. Adik? Adik ya? Adik. Sorry adik ya. Teddy. pernah ketemu di jalan, wah lu gila katanya, Terios the one and lonely katanya. Banyak kata gue kayak begitu. Itu rare juga sekarang ya, Terios ya, 2011 ya? Iya itu manual kan? Matic bro. Oh Matic, sorry. Matic yang masih converter itu, masih yang konvensional ya. Konvensional ya? Yang Matic dulu lah gitu ya. Maksudnya bukan Matic yang belt sekarang ya, bukan gitu. Matic biasa. Oke. Nah ini di konten kedua teman-teman. Jadi ini video gua split nih Om, ya nggak? Ini kita masuk ke konten yang kedua nih Om, yaitu bahas Terios teman-teman. Nah, bentar Om ya. Ini masih ngerekam nggak? Masih aman, ngerekam. Jadi di konten kedua ini adalah kita ngebahas mobil Terios, yang mana mobil Teriosnya Om Ihsan gitu kan. Nah, ada juga beberapa komentar di TikTok, Instagram, apa di YouTube gua, di short video Terios pendek. Konde namanya, Terios Konde. Toyota Terios Konde bukan atau Ras Konde. Konde itu bukan yang Ras ya, Toyota Ras Konde kali. Ada Ras Konde dan Terios Konde. Terios Konde juga Betul, ada. ada. Ada yang lu punya Ras Konde. Terios Konde. Terios Konde. Gokil. Nah, Terios Konde gua nggak ngerti ya. Banyak yang berkomentar, "Bang, bahas dong Terios Konde." Ras Konde itu gimana? Minta bahas dong. Itu banyak akhir-akhir ini. Gua nggak ngerti. Netizen nih banyak yang komen kayak gitu. Iya. Apakah sekarang istilah orang udah kegoreng kah apalah gitu ya. Dan gue bukan tukang gorengan asli. Bener. Gue kagak pernah goreng. Gue hanya ketemu para suhu gitu kan. Orang-orang ngobrol gitu kan. Gue tidak mencoba untuk kita bahas ini supaya harga mobil ini naik. Gue natural apa adanya, nemuin orangnya juga random. Gitu kan. Yang penting asik, ngobrol, ngopi sama yang ngerokok gitu kan. Nah, di video kali ini mau bahas Terios Konde Om. Nah, lu kan udah punya selama 5 tahun ya. Mobil Terios Konde lu tahun 2011. Betul. Matic. TS Matic gitu ya. Extra Matic ya. Oke. Boleh ceritain Om, kelemahan dan kelebihan itu mobil menurut lu, versi lu nih. Oke, versi gua kalau Terios 2011. Oke. Ya kan ada dua tipe ya, ada Ras, ada Terios. Oke. Kalau Ras mungkin fiturnya lebih lengkap ya. Ras. Dan itu kalau Ras ada kekurangannya, kalau menurut gua dia joknya cuma 2 baris. Joknya cuma 2 baris. Kalau Terios itu joknya 3 baris, bro. 3 baris. 3 baris. Nah di Ras itu compact semuanya. Oh, kalau dari Toyota udah high future lah gitu ya. Oke. Ada otomatis retract spion, ya. Terus ada fog lampnya udah
udah tertera di situ ya fog lampnya. Oh lu Terios, sorry gue potong. Kalau Terios Daihatsu ya? Daihatsu. Kalau yang keras kan kalau si Toyota, Toyota. betul. Kayak Avanza Xenia lah ya. Betul kayak gitu. Oke. Nah, kalau di Terios tuh minim fiturnya. Minim fiturnya artinya bisa pilih yang paling standar, spek down paling bawah, dengan velg kaleng, dengan AC-nya yang nggak double, terus leather si joknya masih standar, masih bloodroof biasa gitu ya, bukan kulit. Tapi semuanya udah power window gitu. Dan si spionnya pun masih plastik. Artinya warna hitam. Plastik hitam. Gitu. Yang lu itu hitam punya gua tuh. Nah, gua tuh rencana punya mobil itu gimana caranya dengan nilai yang standar itu tapi bisa bukan upgrade. Bisa orang bikin melirik sampai nengok lihat kok bisa gitu. Patah tuh leher. Lu apain lo? Makanya gua pertama kali gua ganti ban dulu. Karena gue main di Jimny lah ya, katakan gue bisa padu padan nih antara ban mana yang bisa masuk ke Terios. Gue pilihnya tuh dia ring berapa? Ring 16. 16 ya? 16. Mungkin 15. Peleknya kaleng, terus gue pakai pelek 16. 16-nya 16 kalengnya standar, terus pakai ban 225 75 R16. Bridgestone MT. Itu fittingnya pas banget karena yang punya gue Terios TS tuh nggak ada over fender, men. Kalau over fendernya tuh ras ya. Kalau itu tanpa over fender. Jadi fittingnya dia pas banget tuh sama rata. Terus yang kedua gue di bagian kaki-kaki depan itu kan perlu naik ya. Gue ganjel tuh shockbreakernya bro. Shockbreakernya diganjel buat agak lebih tinggi. Terus setelah itu digantilah bau chambernya. Bau chambernya artinya biar bisa di-spuring supaya lebih kuncup gitu ya. Kan tadinya kan kuncupnya keluar gitu ya. Emang harusnya gini ya? Normal begini, karena normalnya begini gitu. Jadi nggak habis dalam gitu, Dan. Iya. Terus udah gitu ke arah roof rack. Gue main di roof racknya pakai Ford Escape. Gue nyari-nyari di kampakan. Gokil. Pakai roof rack lo, Om. Lu jebol dong atasnya ya? Oh enggak, roof rack tuh ini apa, rak yang di atas tuh. Iya, maksudnya kan nggak ada kan dia kan? Nggak ada, aslinya nggak ada. Kalau jadi lu ini dong ya? Gue bikin di atasnya, pakai rak, pakai roof racknya Ford Escape. Ford Escape. Dipotong kiri kanannya, ketemu tengah. Nyari di mana lu itu? Nyari di Parung gua. Nemu lagi ya? Nemu banyak kok kampakannya. Lalu masih bisa tuh? Masih. Elektriknya masih berjalan? Kalau itu dong. Oh, dia manual gitu ya? Bukan. Yang mana sih? Kalau rak atas. Oh, astagfirullahaladzim. Itu mah sunroof. Roof rack itu mah sunroof. Sunroof itu. Aduh, sorry. Roof rack buat ditaruh di atas. Buat taruh di atas. Oh, kan kalau aslinya nggak ada, botak aja atasnya. Mindset gua kok kenapa jadi ini sunroof gitu? Bukan. Oke. Bukan. Jadi roof racknya pakai Ford Escape. Iya. Terus gua pakein lampu di belakang roof rack. Ya dan Alto lah ya, aliran tolol itu namanya. Alto aliran tolol. Gue baru lagi dapat istilah nih. Dulu aliran tolol kayak gitu. Kalau Rangga bilang, Om, gue pernah konten sama Rangga nih, thumbnailnya dimunculin Jack, sama si Jack, sama si Rangga. Om, lo ini konsep apa? Konsepnya enak dilihat deh, katanya. Ada tuh kijangnya Rangga tuh. Kalau ini Alto ya. Ini Alto. Aliran tolol. Lanjut Om. Jadi campur aduk sebenarnya ya. Oh gitu. Mau apapun itu gue pasangin aja, yang penting kelihatan enak. Gue pasangin stiker di bodinya. Decal ya. Decalnya tuh, decalnya ada tuh di Instagram tuh, Rumah Decal Indonesia tuh. Ada. Dia semua decal dia bikin gitu. Mau custom, mau bagaimana. Dia bagus ya? Rekomen Om? Rekomen dia. Om Gue Andy pengen namanya. Jimny gue polosan. Gue ada rencana pengen gue kasih stiker decal gitu. Gue takutnya nggak nemu malah jadi katro. Nah. Tapi kalau dia bisa nyelarasin ini, kalau warna ini bagusnya kasih garis begini, cakep nih Om, simple. Nah, iya. Gue pengen ketemu yang proper. Itu bisa kan, jago kan? Bisa. Ya? Dia minta foto dari kiri dari kanan ya. Nanti dia kirim tuh via email. Nih gue kasih 3 pilihan ya. Gambarnya ini, lu pilih yang mana? Atau kalau lo nggak cocok nanti direvisi lagi begitu.
Gua nggak punya konsep om, bebas aja. Gua kadang bingung, maunya gimana. Betul. Gua kagak ngerti. Dia bisa dia bantu Bisa, ya? bisa. Di Rumah Dekal Indonesia tuh. Rumah Dekal, ada Instagramnya nggak? Ada Instagramnya. Nah ini kita cantumin juga. Om siapa yang punya? Om Andy namanya. Om Andy, halo Om Andy. Ya nggak, kita cantumin Instagramnya Om Andy ya. Nah kita bisa konten bareng juga nih. Nah, benar. Iya kan? Om Andy, benar. Orang gimana caranya supaya bikin mobil jadi kece pakai stiker-stiker gitu tambahan yang gue males kalau terlalu rame om. Gue Iya. pengen ada sentuhan ini tapi Betul. masih simple gitu. Kena ya. Kena ya. Oh dia bisa ya? Bisa Ini dia. di mana deh? Jakarta. Dia di Depok kalau nggak salah. Oh, Depok. Om Andy tuh, iya. Terus pemasangannya ke mobilnya langsung dia yang Langsung. masang. Oke. Gitu. Nah om lanjut om. Tadi jadi Oke. lo pasang roof rack lo. Gue pasang roof rack. Terus biasalah, bumper depan, bumper belakang gue cat plastik, warna plastiknya. Jadi kelihatan beda gitu ya. Udah gitu, gue kan punya ornamen-ornamen yang dulu-dulu lah gue simpen ya. Kayak setir-setir personal gue masih punya. Terus mirror dalam yang ada lampunya gue pakein gitu. Ya balik lagi ke tema dulu lah gitu ya. Sebenarnya next gue pengen pasangin winch itu mobil. Winch yang kecil. Winch kecil di depan. Apa sih itu? Winch yang buat kerekan itu. Oh itu. Oh itu. Gue pengen pasang winch. Jadi kalau main-main ke atas ke gunung-gunung gitu Oh, enak ya bisa. Iya. recovery dirinya sendiri gitu. Itu mobil sering gue pakai ke gunung sama anak-anak, sama istri, masak mie rebus, ngopi, Oh asik ya. gitu. Jadi kalau kita kemana yuk, jalan, berangkat. Ini ngomong-ngomong lu galon. ada foto-fotonya kan nih? Ada. Nanti kita sambil tampilin sama si Jack ya. Sama si Jack kita tampilin mobilnya Om Ihsan. Terios ya Om ya, tahun 2011. 2011. Nah itu kan dia ada 4x2 juga tuh, 4x4 tuh. 4x4-nya. Makanya harganya sekarang udah lumayan gelap katanya Betul. orang-orang bilang kan. Jadi kalau di versi luarnya itu, kalau yang versi 4x4 itu mobilnya kecil. Oke. Cuman 5-seater ya. Kaca belakangnya lebih kecil. Belakangnya lebih kecil, bukan 7-seater kalau di luar tuh. Oh gitu. Dan itu adanya di Toyota Daihatsu B&Go, Bego namanya. Oh gitu. Daihatsu Bego. Di sini ada berapa biji ya? Yang biru tuh gue pernah lihat. Ada di Indonesia tuh ada. Nah lu ini 4x4 nggak? Ini 4x2. 4x2 yang lu? Iya, 4x2. Karena versi Indonesia ya. Tapi dia kalau dibawa ke gunung masih aman tuh ya? Kuat ya? Nah, itu dia. Kalau di Matic itu ada perpindahan sampai ke L ya. Oke. Di bawah L itu gue pernah nyobain tuh Terios. Kok agak beda nih tenaganya kalau Kenapa? Terios L tuh. Di percepatan yang L tuh. Dia kayak dorongan tenaganya tuh asik gitu, enggak. Oh malah bagus ya? Malah enak gitu. Enak ya? Kecuali kalau yang manual ya, manual lah ya, gigi satu gitu. Kalau itu di L tuh asik. Gue pernah pakai ke Jogja. Di Jogja ada yang Kali Kuning, yang tempat jeep muter-muter. Iya. Gua Kali pakai Kuning gitu. ya? Iya. Kali Kuning gak usah ditampilin sama si Jack. Kali Kuning, lu muter-muter? Gue main ke situ, masukin ke sungai ke situ main. Tapi yang nggak terlalu dalam lah ya. Gue Kuat main ya? ke situ. Gue main di situ Lu pakai L tuh? pakai L di situ. Aman ya? Aman, tapi kan bannya mumpuni, bannya di MT kan, bannya kan gue MT pakai. itu yang ini ya om, yang apa? Bannya tuh yang Yang gigitnya kayak MT tuh lumayan. kayak gitu tuh. Kayak gitu. Ini disebutnya ban pacul nggak sih? Ban Bukan pacul juga bisa ya? lah, bisa Iya, iya. disebut ban pacul. Cuman itu kan ban MT tuh mud terrain ya, jadi buat lumpur bisa. Oke. Tapi lu semenjak ganti MT itu ban lu itu jadi boros nggak sih? Kalau dari Nah, sisi itu. konsumsi? Kalau sisi konsumsi boros pasti boros. gitu. Karena bannya lebih berat. Beratnya kiloannya kan lebih berat dari ban-ban. Dia berapa cc sih? 1500. 1500 cc. Terus VVT-i ya, mobil itu. Iya. Irit, terus dapat torsinya. Ya Torsinya kalau- berapa tuh? Aduh, torsinya kalau 200 nggak nyampe lah ya? enggak Di bawah nyampe. 200 lah ya? Enggak. Tapi seirit-iritnya menurut lu kalau misalnya dalam kondisi dipakai ke gunung berapa banding berapa om? Lu pakai L gila. Iya. Ban udah ganti. Itu berapa banding berapa dapet nih? 1:8 kali ya. Masih dapat ya? Ada 1:8. Tapi kalau dipakai normal di kota normal mah 110 dong. 110. Kalau keluar kota lebih gila lagi, 112 ya. 12 ya. Gitu. Kalau dengan syarat ya bannya standar barangkali Standar gitu. ya. Tapi kalau bannya udah ganti mah akan lebih boros. Gitu.
Terios Konde. Matic 2011 punya Om Ihsan nih teman-teman nih. Gua Jadi- nggak tahu ya berapa sekarang pasaran si Jack, bisa ditampilin Jack pasaran Terios Konde 2011 sekarang berapa duit tuh? Gua nggak tahu dah. Gue tuh beli dulu ngangkat 87 juta aja. Tapi lu ngangkatnya tahun Tahun 5 tahun ke belakang. 5 tahun yang lalu. 5 tahun ke belakang berarti 2017-an, 2015 2016 ya. Iya segitu. 80 jutaan. 80 jutaan. Sekarang berapaan ya? Gua nggak tahu. Nah Cepet itu nggak sih? sekarang tuh harga mobil bekas Malah naik ya? malah naik ya. Aneh Gokil ya. ya. Parah ya. Aneh ya. Kalau dibilang harusnya akan lebih turun dong. Gitu. Cuman naik balik loh. lagi ke daya beli ya. Daya beli mungkin. Daya beli orang, jadi dipaksakan untuk beli, Betul. tapi padahal mobilnya yang udah tua gitu. Ya kan bandingannya dengan mobil-mobil muda sekarang 200, Betul. 300. Parah ya. Gitu. Sekarang mobil baru sekarang tuh edan sih. Iya. Ya itu pilihan lah kalau punya budget di bawah cepet atau di atas 50 dikit. Sebenarnya nggak di Terios 2011 aja. Terios 2007 pun kan Terios dari 2007 mulainya. 2007 yang pertama itu ada Terios. Terios Konde atau Ras Konde itu 2007 ada. Iya, iya. Oke. Ini kalau misalnya menurut lo nih, lebih baik Terios Konde atau Ras Konde? Jadi pilihan menurut lo, ini sih beda tipis kan, tergantung selera dan budget atau gimana? Kalau apakah dari sisi mesin? Oh enggak lah, kalau menurut gua Terios Sama. lebih badak. Sama. Menurut lo gimana? Komentarnya? Gue balik lagi ke budget ya. Oh, gitu. Kalau budget dan juga fiturnya kalau fitur untuk AC dingin kan ada di Ras. Kan AC-nya double, dia bisa jangkau ke belakang, ke penumpang yang paling belakang. Kalau yang Terios hanya yang depan atau mungkin blowernya dibesarkan gitu ya, biar kerasa AC-nya gitu. Terus kalau gue bisa milih di antara kedua itu, ya balik lagi ke selera kita atau budgeting kita. Kalau misalnya mau yang lebih lengkap di Ras, atau yang lebih spec down, atau yang mobilnya nggak terlalu mewah, ada di Terios, Terios TS. Dan sebenarnya di Terios juga ada yang versi paling lengkapnya. Itu malah melebihi Ras. Tapi dari segi ini ya, dari segi modifikasi bumper, terus dari segi modifikasi yang lainnya kelihatan banget tuh kayak krom-kroman gitu ya kalau di Terios tuh. Nah nih Om Ihsan, gua pada saat ada 6 bulan atau 7 bulan yang lalu tuh gue sempat bikin video. Jadi gue dinas ke Sentul, dari Gatsu gue ke Sentul ngecek ada kerjaan. Ada kantor gue yang di Sentul tuh, gue ngecek di situ pakai mobil kantor. Oke. Kalau nggak salah itu, kalau yang Toyota apa Ras ya? Ras itu. Toyota Ras ya? Ras yang baru dong. Ras yang baru Itu itu yang generasi 2022, Ras 2022 kalau nggak salah. Oke. Nah itu, ini gue sorry ya, tidak sama sekali untuk menjelekan atau gimana. Konteksnya adalah diskusi. Mobil itu kalau nggak salah kayak 250 juta nggak sih? Ya, segituan betul. kan? Segituan, 250. Tapi ini sorry to say ya Om ya, gue ya orang awam ya, gue bilang ini mobil 250 jutaan secara eksterior ngelihat wih kece. Gue pertama kali nyobain duduk di belakang, kata gue hari ras amat nih, ini mobil fiturnya minim amat ya, dengan angka segitu gitu loh. Betul. Ih kata gue kalau punya duit 2,5 gue nggak mau beli mobil itu Om. Kata gue 2,5 gila loh. Kata gue ini kok heras amat. Kayaknya gue mendingan sekalian beli mobil-mobil yang kayak Avanza sekalian kali, Avanza yang baru sekali ya. Sekarang ya, kayaknya lebih nyaman gitu kan. Komentar lu nih. Maksud gue itu mobil kagak ada, jujur aja gue kalau ngomong kasarnya gue kagak ada nyaman-nyaman. Ini maaf nih teman-teman yang punya Ras, Toyota Ras, sorry ini aja diskusi gitu. Dan gue nggak tahu juga, belum pernah nyobain mobil yang lu 2011 gitu kan. Gue nggak tahu juga kenyamanan seperti apa. Ini ngomongin sisi kenyamanan gitu. Ya yang pasti kan memang kalau mobil sekarang produksinya massal ya semuanya. Terus kita dengar tuh kemarin ada Daihatsu stop produksi yang dari segi kenyamanan tuh. Masa sih? Iya. Gue baru dengar gue. Sekarang tuh Daihatsu lagi stop produksi tuh. Oke. Jadi dampaknya Yang mana, semua mobil mana yang dia stop produksi? gue yang lu spesifiknya gue nggak tawu ya. Oh, Artinya
Artinya Ada beberapa brand mobil yang dia stop untuk enggak, secara keseluruhan produk Daihatsu itu menyetop produksi dulu. Oh ya? Begitu. Tahun ini lu denger? Ini sekarang lagi rame di Iya. di kalangan inilah. Ini, gitu. iya. Jadi itu imbasnya nanti ke Toyota atau boleh dicek lah nanti lah ya. Kalau dari segi kenyamanan memang semua mobil balik lagi Dan ya. Iya. Nggak bisa kita ngejas atau wah ini nggak enak, itu nggak enak gitu. Ya boleh lah kita katakan untuk ukuran kita. Mungkin bagi Denny yang dengan badan tinggi duduk di belakang nggak enak karena legroomnya kecil. Terus atapnya udah nempel dengan kondisi jok yang seperti itu. Coba kalau Denny duduk depan juga akan ada perbedaannya lagi gitu. Terus lebih lagi duduk di paling belakang dengan kondisi Denny yang badannya tinggi gitu ya. Di belakang mungkin agak gimana lagi, komentarnya beda lagi. Betul, komentarnya beda lagi. Jadi gimana caranya kita menyesuaikan lah artinya gitu ya. Bukan menjelekan gitu ya. Semuanya bagus kok, semuanya pakai riset gitu ya. Cuman ya itu kalau menurut gua lebih bijak tuh kita mengcompare-nya antara mobil dengan mobil, bukan dengan kebutuhan kita sendiri. Oh ini jelek gitu. Benar. Gitu compare-nya dua inilah. Dua mobil ya. Kalau hanya berstatement menurut gue, ini kok nggak enak ya? Betul. Kayaknya agak subjektif banget. Subjektif, ya. betul. Kalau menurut gua ya gitu. Iya. Gitu. Sekarang apa bedanya sama duduk dengan Katana? Kan begitu. Jimny Katana lu mau ya itu memang bukan apple to apple ya. Iya, benar. Bukan apple to apple antara Jimny dengan Katana. Cuman kalau kita udah bilang, "Oh, nggak enak nih duduk begini" gitu. Ya nggak bisa gitu. Iya. Itu subjektif sih. Subjektif. Oke Om, thank you banget ngobrol-ngobrolnya sama lo. Siap. Terus Om Ihsan ini punya bengkel teman-teman namanya SJ Motor, ya kan? Punya bengkel. Sebenarnya Om Ihsan ngerti lah ya jenis mobil selain Katana. Cuman lo, gua ngerti, lo menciptakan memang bengkel gua khusus Jimny aja deh. Apa seperti apa sih gitu loh? Lu boleh cerita dikit tentang bengkel lo nggak? Oke, sebenarnya gua dari dulu kuliah tuh, gua kuliah di Bandung nih. Lu kuliah di mana sih? Di Pajajaran. Nah, Di daerah. Lulus tahun? Jatinangor. Gua lulus tahun 2004 deh. 2004 ya? 2002 gue baru lulus SMA Om. 2004 lu udah lulus. 2005 ya? Oke. Terus gua tuh kuliah di Bandung di daerah Jatinangor. Itu tiap hari gua ngeliat Jimny aja. Jimny Katana. Sampai gua. Terus gua sampai kuliah kerjanya KKN. Gue KKN di daerah Majalaya Dan. Di daerah Majalaya gue ketemu, itu kayak kakak lah ya. Gue ketemu Om Haji Gandhi. Om Haji Gandhi itu punya bengkel? Punya bengkel pembalap senior dulu. Waduh, Om Haji Gandhi, halo Om. Salam sehat. Gitu. Jadi beliau di mana nih? Di Bandung. Beliau di Majalaya. Oh Majalaya, luar biasa. Gua sering ketemu beliau, sering ngobrol, sering diskusi gitu ya. Mengenai Jimny, mengenai mobil yang sampai lain. Sekarang masih ada bengkel? Sekarang masih ada bengkel. Masih aktif. Oke. Terus beliau rendah hati profilnya gitu ya. Lu stay di situ KKN ya? Gue pernah KKN di desanya Mas. Oh di desanya, lu sering lihat di lewat? Lihat di lewat. Setelah gue selesai kuliah tuh, gue beneran kerja di majalah otomotif. Oh lu sempat kerja di majalah otomotif? Di tabloid otomotif ya. Di Jakarta. Di Kebon Jeruk ke situ. Oke. Terus gue pernah satu kali dinas untuk ngeliput ke Haji Gandhi itu. Ketemu jadi makin akrab, makin eksis gitu ya ketemunya, terus ngobrolnya. Yang gue kira beliau sosok yang memang bisa dipahami dengan baik kosakatanya dan masuk gitu ya. Gitu menurut gue. Terus nggak pelit ilmu gitu. Nggak pelit ilmu di situ yang paling top Haji Gandhi itu. Berangkat dari situ tuh? Berangkat dari situ gue kenal Jimny lebih jauh. Terus sampai gue pernah jual beli Jimny gitu. Oh gitu awalnya tuh? Gue jual beli Jimny dari situ. Terus jual beli Jimny, terus ngebangun Jimny.
Dan lu masih kerja di tabloid posisi? Dari tabloid gue udah keluar. Oh akhirnya lu keluar, lu jual beli Jimny. Udah beli Jimny, gue main jadi sales mobil Jimny juga, sales mobil Suzuki juga gue pernah. Oh sempat. Gitu. Oke, terus. Dari situ, udahlah gue usaha aja, gue main bengkel, begitu. Pertama kali lu memutuskan untuk, yaudah deh gue buka bengkel, tahun berapa tuh? Itu 2015 lah. 2015 ya? 2015. Oke. 2015. Dan di sini? Bukan. Sebelumnya di Bubulak. Bubulak ya? Ini jatuhnya masih Bubulak nggak sih? Ini Laladon deh. Laladon ya? Oke. Dekat-dekatan ya, nggak jauh ya? Dekat-dekatan. Gue pernah di bengkel sana, namanya di bengkel Satus sekarang. Satus Garage ya. Oke. Gue pernah, sekarang gue berdiri sendiri di sini. Oke. Udah mulai di sini dari 2021 ya. 2021 pindah ke sini ya? Tapi lu berdiri bengkel 2015 ya? 2016-an ya. Oke. Nah terus yang pertanyaan tadi gue Om, jadi lu tuh ini lu mobil lain nggak bisa masuk nih, hanya Jimny. Jadi gimana nih? Boleh nanya juga? Rancu sebenarnya. Kalau memang ada yang mau dibantu atau memang mau diperiksa gitu ya, bagian apa gitu ya, boleh juga bisa, ya. Boleh juga bisa ya. kasih referensi. Kalau memang perbaikannya di bengkel yang lain ke sana, terus kalau bisa diperbaiki ditangani di sini gitu. Terus kan memang mobil-mobil yang sekarang tuh dia sebelum apa-apa memulai dia colok dulu tuh OBD untuk ngelihat di kerusakannya apa, jadi nggak gitu ya? nebak-nebak di scan ya gitu. Oke. Gitu. Kalau gua kan di sini kan bengkel konvensional. Oke. Bengkel. Jadi lu kalau misalnya mobil yang harus dicolok di scan gitu, lu alatnya nggak punya gua. Belum ya? Belum punya. Belum ada gitu. Oke. Makanya. Tapi lu bisa bantu referensi bantu referensi yang lain. Bengkel yang memang worth it juga bagus ya. Betul. Ya kita kan sama-sama ngebangun bisnis otomotif bukan sendiri. Yes. Kita harus sinergi sama yang lain ya. Bener. Supaya semuanya kebagian gitu. Yes. Artinya gitu aja sih. Oke. Gitu deh. Jadi kalau misalnya ada mobil yang sistemnya belum pakai ECU nih, ya nggak? Masih konvensional, udah paling bener datang ke SG Motor, ya nggak? Alamatnya di mana Om Denkus nih? Gue cantumin alamatnya Om Isan. Dan nomor WA-nya boleh di-share nggak Om? Boleh, silakan. Boleh ya? Nah ini nomor WA-nya Om Isan dan Instagramnya lo harus follow. Instagramnya SJ Motor, jadi udah paling bener nih SJ Motor di follow, diikuti gitu kan. Buat para pecinta, penggemar mobil klasik, ada juga yang komplain, Om lu jangan bilang Motuba dong, bilangnya mobil klasik katanya. Oh, oke. Jadi Motuba tuh mobil tua bangka ya? Masa lu bilang mobil tua bangka katanya? Itu ada Facebooknya dan Motuba tuh. Gitu ya? Iya, ada grupnya itu. Ada grupnya ya? Tuh. Jadi nggak salah juga kali ya? Nggak salah. Nggak salah juga ya? Ada di Facebooknya Motuba tuh ada. Oh, mungkin yang komen preferensinya juga harus dicek juga bahwa Motuba bukan istilah yang ngejelekin juga dong. Betul. Bener gak sih? Bukan. Udah jargonnya juga asik juga. Motuba apa nih? Mobil tua bangka. Iya. Kayak gitu. Mobil tua bangka istilahnya aja tapi mobilnya kece gitu kan gitu ya. Betul, dirawat, dipreservasi gitu ya. Betul. Sampai sekarang masih bisa jalan, itu kebanggaan banget tuh. Oke. Terus kalau misalnya ada, wah Om, gue udah pengen nih sama Om Isan komunikasinya asik gitu kan. Udah WA-an. Gue pengen nih kayak dulu ada history, gue pengen misalnya ngebangun Honda Live tahun 60-an, boleh dong. Gue pengennya sama Om Isan aja dari nol. Kayak gitu-gitu lu bisa nerima gak sih? Oke, kalau kayak terserah deh mau sekian lama beresnya. Gue percayanya sama lu deh Om Isan. Iya kan. Ada tantangan kayak gitu. Semuanya kan perlu berproses ya. Gue juga mungkin akan belajar mengenai Honda Live. Terus gimana sih bentuk bodinya, lekukannya, mesinnya, kabelnya, terus pergerakan remnya, semuanya begitu ya. Ya sama-sama semuanya juga belajar, nggak ada yang jago, nggak ada yang paham, nggak ada yang profesornya gitu ya barangkali. Ya. Semuanya juga learning by doing gitu. Kalau menurut gua gitu. Semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa diambil pelajaran dari masing-masing mobil gitu ya. Dan yang paling paham atau yang paling mafhum atau yang paling proper sebenarnya yang bikin mobil. Kalau kita kan hanya merawatnya. Ya kan, yang bikin mobil yang bener mah, yang paling paham mah yang bikin. Profesornya di sono ya. Profesor di sono. Kita mah bisa sebatas ngerawat. Dengan cara kita, dengan cara yang memang kita pahami dan nggak so tahu intinya gitu ya. Benar. Terus gue juga sama, kalau memang ada
yang nggak paham gue tanya dulu sama. Nah, ini gue paling benar. Begitu. Kayak statement nih Gofar Hilman. Kalau nggak tahu ya lu nanya gitu. Iya, Jangan nggak tahu tapi lu sok tahu. Nah, Om Gofar Hilman luar biasa. Kemarin gue sempat ke kantornya Om Gofar bikin konten gitu kan. Paling sekutomotif, ya kan? Iya. Se-Indonesia Raya. Oh itu kontennya gokil tuh. Iya. Terus, jadi welcome aja Om ya. Misalnya nggak yang harus Jimny aja juga. Ya monggo silakan menghubungi lo. Iya. Mau komunikasi, kita berteman Betul, gitu kan. Saling betul. belajar gitu ya. Betul. Tapi kalau sedikit pertanyaan terakhir gue. Kalau udah ngomongin Jimny, ya udahlah lu datangnya ke sini pasti gua tanganin dia. Iya, betul. Jenis mobil apa aja yang misalnya lu udah oke, ini gua udah tahu banget deh. Selain Jimny apa lagi, Om? Ini kan karena mengingat di sini nih ada Landy juga nih gokil. Iya. Ada Landy, ada FJ40. juga, betul. Terus Ada CJ. apa? Ada jangkrik, hardtop gitu. Hardtop. Kalau lu ibaratnya datang ke sini nggak usah mikir, oh ya ini udah tanganan gua banget ya. Yang ibaratnya lu udah familiar lah istilahnya. Ya Jimny. Kalau Selain Land itu, Cruiser, selain itu gue pernah hardtop, ngerjain Vitara Escudo Sidekick Vitara, gitu ya. Escudo Sidekick. Betul, pernah juga. Oke. Kayak mobil apa ya? Kayak Avanza gitu sih standaran Avanza aman lah itu mah aman ya. lah itu mah. Oke. Gitu ya. Ya pada umumnya lah ini Jepang juga lah ya. Ini ada Nah ini ada Mazda BT. Mazda ini. nih. Mazda BT 50. Dia punya konsep yang gue pernah lihat di YouTube-nya Gofar Hilman. Gofar Hilman. Lagi Gofar pakai juga emang sempet ngerestorasi. bukan Bang Iik Sudiro tuh. Oh. Bang Iik Sudiro yang Iik Sudiro. yang Ford Ranger ya. Ford Ranger ya. Ford Ranger yang lama diceperin tuh. Ini konsepnya ke arah beliau lah. Oh gitu ya. Oh gitu. Gue ngeliatnya ini mau diceperin nih, Den. Ini customer lo punya apa gimana? Iya, customer ini punya. Oh gitu. Dia, Dia dibangun dari nol nih Om. Dia dibongkar dia semua. beli mobil dari bekas tambang ya. Oh gitu. Bekas tambang, terus diperbaiki mesinnya. Kacanya pecah kemarin, diganti. Terus di repaint lagi semuanya. Mau dipakai kuliah rencananya. Oh gitu. Sama anaknya. Gokil. Keren bener-bener ya. Wih keren juga dipakai kuliah kayak ginian nih. Ini keren nih. Klasik car ya nggak? Iya. Jadi lebih ke culture-nya dapat nih. Kuliah Betul. kayak ginian ya nggak? Asik sih. Iya. Oke Om. Gitu, oke. Gua rasa cukup kali ya. Siap. Ini waktunya juga gua nggak tahu berapa menit. Sorry juga kalau kelamaan teman-teman ya. Untuk video Om Isan nih ada juga part 1, lu harus tonton juga video sebelumnya ngebahas tentang Jimny Katana masih worth it untuk dipakai harian tuh. Ada nih thumbnailnya dicantumin sama si Jack. Lu tonton juga video part 1 sama Om Isan karena ini adalah video part 2-nya. Ngebahas Terios Konde ya kan? Terios Konde sedikit lah ya. Sedikit ngebahas pengalaman menggunakan Terios Konde sampai saat ini masih digunakan Om ya di mobil ya. Masih dipakai istri gua. Masih dipakai istri ya. Oke. Om, terakhir sebelum kita tutup closing video ini, lo closing statement dong. Mau menyampaikan apa sih? Kalau lu selama ngebengkel, selama main mobil, tips merawat gini, buat teman-teman apa bebas deh. Lu mau ngomongin apa sih menurut lu? Ada yang mau sampein nggak sih? Keresahan lu nih. Oh, oke. Bebas deh dari sisi apa? Apakah sisi jual beli mobil? Apakah sisi merawat mobil? Bebas deh coba. Silakan Om. Jadi kalau menurut gua statementnya yang paling akhir adalah ke ini ya, ke unit yang kita pakai nih ya. Jadi cara menghargai mobil itu dengan datang ke bengkel walaupun bukan ada perbaikan, artinya pengecekan yang rutin lah, artinya akan terjadi apa ke depannya bisa diprediksi sebelumnya. Jadi jangan sampai kalau di tengah jalan kita lagi menikmati, yang ada kita malah jadi boncos, malah jadi nggak asik gitu ya di jalan. Nggak ngerti gua. Jadi gini, walaupun itu sekedar komunikasi, datang, lihat, barangkali kedepannya yang harus ada penggantian di bagian ini jadi ada komunikasi aktif antara customer dengan bengkel. Ini lu kedepannya akan terjadi semacam ini, jangan sampai terjadi di depan bahwa akan terjadi masalah yang akan timbul berikutnya begitu.
Dan itu bukan tidak mengada-ngada, artinya itu hanya sebatas informasi. Kalaupun mau mengecek ke bengkel yang lain silakan, monggo gitu. Kalau menurut gua statementnya adalah rajin-rajin komunikasi sama bengkel. Komunikasi dengan bengkel bukan hanya penggantian part. Kedepannya nih gua apa ya yang akan jadi isu kedepannya gitu. Jadi perawatan tuh bukan hanya penggantian. Perawatan tuh ngobrol, lihat, oh ini nih kurang nih, nanti deh lu masih bisa nih kepake 3 bulan atau setahun lagi begitu ya barangkali. Dan statement-statement yang diutarakan bengkel harusnya yang mendidik gitu. Bukan yang menakut-nakuti gitu loh. Jadi yang mendidik artinya yang bisa melakukan sendiri di rumah. Dengan video call dengan gue juga lu bisa ngelakuin. Lu video call sama gue nih, nah itunya tuh, lu pegang itunya. Nah begitu tuh maksudnya. Kenapa lu melakukan itu? Kenapa nggak lu kerjakan? Bodo amat, gue arahinnya ke sini supaya lu servis sama gue kan dapat cuan. Sorry nih ya. Bukan. Kenapa lu menerapkan hal itu? Gue menerapkannya kayak gitu, lu biar bisa, biar yang. Tapi kan bengkel lu jadi enggak. Enggak. Nanti dengan lu terapkan begitu jadi nggak ke bengkel lu ntar. Lu nggak apa-apa. Jadi kan gue ada sifat menolong, ada sifat yang memang gue bisa lakuin sendiri gitu loh. Gitu ya. Jangan dong, lu juga punya kunci-kunci kan di mobil. Ada. Suatu saat lu ada masalah juga gue bantu. Dan ininya lu pegang itunya, ini pegang itunya. Begitu dong. Nah itulah alasan gue mau ngonten sama lu, Om. Iya nggak? Gitu. Bener, Om Isan nih orangnya baik, humble, ya nggak? Iya. Jadi kalau ngobrol asik ya kan, santun ya, asik. Terus ya insya Allah deh, gue sih ngerekomendasikan mobil lu di servis di sini gitu kan. Apalagi Motuba yang masih konvensional udah paling bener datang ke SJ Motor. Lokasinya di mana? Gue cantumin lagi sama si Jack ya kan. Di Jalan Laladon Bogor. Lu tinggal searching aja di Google. Jadi jangan DM lagi. Kalau misalnya SJ Motor Om Isan tuh di mana sih alamatnya? WA-nya berapa? Lu tinggal searching aja. SJ Motor Laladon Bogor itu keluar Om ya. Iya, betul. Ada nomor WA-nya nggak di Google? Ada juga ya. Nah, tuh jadi udah ada juga di situ. Nomor itu nomor yang lu pakai WA itu kan? Betul. Di Google ya. Betul. Nah, tinggal WA aja gitu. Terus dilihat juga lah jamnya, takutnya ini gue udah share ke publik gitu kan. Jangan ngeganggu gue kan, nggak enak juga ya. Kita ditampilin di Dengus Channel, lu jam 12 diteleponin orang, nggak enak ganggu kan. Udah berkeluarga, ada waktu istirahat, ada waktu kerja gitu. Kalau boleh nelponnya di antara jam berapa tuh? Ya 9 pagi sampai jam 5 sore kali ya. Dari subuh juga gue udah on. Jangan lah ganggu kan. Di jam kerja. Oh iya, nih ngomong-ngomong liburnya. Oh, liburnya hari Minggu. Hari Minggu. Oh, oke. Sama Lebaran lah ya. Lebaran. Gitu. Tanggal merah yang lainnya kerja. Sebenernya. Oh gitu, tanggal merah lainnya kerja. Kecuali Lebaran. Sama hari Minggu. Sama hari Minggu. Oke. Senin sampai tahun Sabtu. baru. Sama tahun baru. Iya ya, sama tahun baru ya. Iya. Oke. Ya Om, jadi intinya itu ya Om yang tadi lu sampein ya. Betul. Closing statement dari lu ya. Intinya lu merawat mobil juga lu selalu lakukan komunikasi yang intensif betul. Sama bengkel, nggak yang ketika melakukan komunikasi ketika saat mau memperbaiki aja gitu. Iya, betul. Jadi tahu historical mobil lu nih. Tahu historical mobilnya. Bener gue setuju. Kenapa? Karena gue tidak melakukan itu sama Jimny Katana. Itu timing belt dari pertama kali beli. Gue nggak tahu pada saat gue pertama kali beli itu udah diganti apa enggak sama orangnya. Sampai akhirnya putus gue di tol, di flyover Jalan Baru tuh. Iya. Karena gue juga nggak dia tuh timing belt berapa lama sih sebenarnya, berapa kilometer sih? Itu 100.000 kilometer dan ganti ya. Mau dia kelihatannya masih bagus ganti ya. Udah 100.000 ya. Karena itu ada kompon karet di situ, ada sabuk ya itu ya. Iya. Dia sabuk lah gitu. Iya. Belt itu gitu. Benar. Dan itu untungnya mobil lu nggak kena semuanya lu Den. Kalau jenis mobil lain itu bisa hancur apalah. Nah itu kalau Katana itu antara noken as dengan krek as itu dia pakai belt. Belt itu kalau putus sudah nggak ada urusannya dengan yang lain-lain, dengan klep yang masih berputar atau apa. Jadi masih aman di Jimny Katana itu. Tapi kalau mungkin di mobil yang lain ya, mobil timing beltnya putus, tapi yang lain masih berputar, udah itu klepnya bengkok lah,
terus push rodnya bengkok. Wah, edan. Begitu. Mobil apa tuh yang biasa kayak gitu? Bisa Itu bengkok. setahu gua ada di Daihatsu Hijet ya, atau Oh gitu. apa, pokoknya di Daihatsu lah gitu. Gitu ya, Di ada Daihatsu, tuh ya? Ada tuh. Itu Jadi banyak kalau part yang harus diganti kalau sampai pada betul, Iya, nggak? betul, ada part yang diganti tuh, bukan hanya timing beltnya aja. Timing gitu. belt aja ya. 100.000 menurut lo, Om ya? Kalau menurut gua 100.000 ya. Harus ganti. Di bawah itu makin bagus lah ya. Enggak. Kayak artinya 60.000 ganti ya makin bagus lah ya. Timing belt maksud gue. timing belt di 100.000 cukup, atau di Cukup ya? penggunaan tahun ya. Oh gitu. Penggunaan tahun di 2 tahun gitu ya, atau Oke. 1 tahun gitu. Oke. Tergantung penggunaan mobilnya juga. Penggunaan juga ya, pakai tiap hari. Apalagi gue tiap hari. Nah, Gue ganjil genap pakai terus. iya pasti itu Betul. tiap hari. Kilometernya jalan berapa tuh sehari? Sehari gue 15 kiloan. 15 Jakarta kilo ya? kali, Pulang pergi. pulang pergi. Pulang pergi 15, 7 kiloan, kurang lebih 15 loh. Betul, terus macet kan? Macet. Oh macet muter terus ya Om ya? Iya tuh. Oh iya benar. Wah lebih berarti. Lebih. Bukan hitungan kilo, Oh iya benar dengan benar. durasi hidup Oh mobil. Jakarta gokil Om. Iya. Gue bisa sejam. Iya, durasi hidup mobil dong berarti. Oh iya benar. Bukan hitungan kilometer. Bisa 30 kali tuh. Oke deh Om Ihsan, sekali Ya. lagi gue thank you banget Om ya. Oke. Akhirnya gue ngonten juga sama lu nih. Gue todong mulu. Kacau. Oke teman-teman, cukup sekian ngobrol-ngobrol gue sama Om Ihsan di SJ Motor. Di bengkel Laladon, bengkelnya Om Ihsan. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jadi nanti mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Om ya. Boleh. Sesuai permintaan. Biasanya nanti suka banyak yang komen gitu. tuh. Iya, Ngobrol iya. lagi dong sama Om Ihsan, boleh. Silakan lu request. Iya, iya. Yang mau komen silakan komen, menanggapi komentar obrolan kita hari ini silakan lu berkomentar. Terus juga jangan lupa nih follow Instagramnya SJ Motor. Jangan lupa juga follow Instagram gue Denkus Channel dan TikTok gue Denkus Channel. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel gue biar gurih, ya kan? Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is